Di kampung dan di desa ini ada semacam pantangan atau setengah pemali menanam kacang panjang. Jadi di desa ini jarang sekali kita temukan tanaman kacang panjang. Dan di desa ini pun tidak ada pohon kelapa yang berbuah, hanya akhir-akhir ini pohon kelapa hias itulah yang ada. Selanjutnya di kampung ini bila mana menyebut Raden Syahid Sunan Kalijogo cukup dengan sebutan Mbah Sunan Kali, tidak pernah mengatakan Raden Syahid, tidak pernah pula mengatakan Syekh Maloyo atau Sunan Kalijogo Waliullah. Jadi mereka semua terbiasa dengan sebutan Mbah Sunan Kali. Artinya dari cara menyebutnya sudah bisa kita rasakan bahwa di kampung ini ada semacam kedekatan dengan almarhum Sunan Kalijogo. Adapun nama tempat ini Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, merupakan wilayah Tuban Selatan perbatasan dengan wilayah Bojonegoro. Inilah tempat persujudan Raden Syahid Sunan Kalijogo. Konon di tempat inilah Raden Syahid bertemu dan berpapasan dengan Sunan Bonang. Dan di tempat inilah Raden Syahid dan tongkat Sunan Bonang, artinya Raden Syahid menanti kedatangan kembali Sunan Bonang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat persujudan Raden Syahid atau lokasi area bertemunya Raden Syahid dengan Kanjeng Sunan Bonang. Di tempat ini tentang Raden Syahid dan Sunan Bonang ada dua opsi atau dua versi. Lalu bagaimanakah kedua versi tersebut? Simak selengkapnya. Versi yang pertama, di sini ada tulisan persujudan Raden Syahid Sunan Kalijaga Menilo Soko Tuban. Kita lanjut untuk versi atau opsi yang kedua. Berjarak sekitar 10 meter dari tempat tadi ada sebuah tulisan tempat petilasan pertapaan Raden Syahid Sunan Kalijaga Menilo Soko Tuban. Nah, tentunya tulisan ini dengan tulisan yang tadi itu opsinya sudah berbeda. Jadi di tempat persujudan Raden Syahid ini ada dua narasi atau dua versi atau dua opsi. Paham kan? Sekarang kita lanjut. Adapun di sini merupakan tempat Raden Syahid bersama tongkat Sunan Bonang di tempat ini, dalam arti Raden Syahid tidak bertapa. Namun Raden Syahid bersama tongkat Sunan Bonang di tempat ini menunggu kedatangan Sunan Bonang yang pada hari sebelumnya berkata kepada Raden Syahid bahwa Kanjeng Sunan Bonang akan kembali lagi ke tempat ini menghampiri Raden Syahid. Untuk meyakinkan hati Raden Syahid, Kanjeng Sunan Bonang meninggalkan tongkatnya di tempat ini. Adapun tempat yang dimaksud tempat utama pada saat Sunan Bonang meletakkan atau meninggalkan tongkatnya atau menancapkan tongkatnya adalah ini, ditandai dengan sebuah semacam piramida. Terus di sebelah selatannya ada sebuah kali, yang mana kali ini dulu kalinya itu besar sekali. Nah, jadi seperti inilah tempat tersebut gambarannya setelah beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi untuk versi pertama Raden Syahid tidak bertapa, jadi ya duduk nyantai-nyantai, katakanlah begitu ya. Ya kalau suatu saat ada rondo-rondo yang kinclong lewat, ya bisa jadilah Raden Syahid ngelirik-ngelirik sedikit lah. Atau mesam-mesem sedikit, karena juga namanya fitrah ilahi juga ada pada Raden Syahid.
Terus selanjutnya, jadi jelas dan gamblangnya Raden Syahid di saat atau bersama tongkat Kanjeng Sunan Bonang di sini itu ya semacam nyantai-nyantai. Jadi ya sholat, bisa wudhu. Kalau saatnya itu ya kalau saatnya itu pipis dan lain sebagainya ya pipis. Ya guyonannya bisa jadi kalau ada mbak yang cantik kinclong liwat ya melirik-lirik sedikit lah layaknya manusia. Karena Raden Syahid pada saat itu juga kondisinya masih muda. Selanjutnya memang kalau dikatakan Raden Syahid bersama tongkat Sunan Bonang di tempat ini bertapa atau dalam kondisi bertapa, kan kalau bertapa itu diam terus berbulan-bulan ya tidak bisa mengerjakan ibadah syariat sholat. Tidak sepakat bila mana Raden Syahid di saat bertemu Sunan Bonang itu menjaga tongkat dalam kondisi bertapa. Bagaimana menurut pendapat Anda? Setuju dengan ini? Kalau Anda setuju atau tidak, silahkan Anda berkomentar dulu. Terus kita lanjut pada versi yang kedua. Sekarang marilah kita lanjut untuk versi atau opsi yang kedua. Berjarak sekitar 10 meter dari tempat tadi, ada sebuah tulisan tempat petilasan pertapaan Raden Syahid Sunan Kalijaga Menilo Soko Tuban. Nah, tentunya tulisan ini dengan tulisan yang tadi itu opsinya sudah berbeda. Jadi di tempat persujudan Raden Syahid ini ada dua narasi atau dua versi atau dua opsi. Nah, mengenai tulisan ini kurang lebih maksudnya seperti yang kita ketahui tentang cerita atau kisah Raden Syahid pada hari-hari sebelumnya, misal pada film, pada ketoprak, atau pada cerita-cerita yang lain, bahwa Raden Syahid di sini bersama tongkat Sunan Bonang itu diartikan begini, menjaga tongkat Kanjeng Sunan Bonang diam menyerupai orang bertapa. Bahkan dikatakan bertapa. Terus tempat yang bertuliskan bertapa ini ya, ini di sebelah baratnya. Jadi sekitar 5 meter dari tempat piramida yang tadi. Ini bangunan baru. Katanya di bawah pondok bangunan baru ini ada semacam watu gagak. Tetapi warga sekitar pun juga tidak tahu watu gagak tersebut. Sekarang marilah kita lanjut. Apabila Raden Syahid melakukan bertapa atau bertapa dalam menjaga tongkat Sunan Bonang, tentunya selama Raden Syahid melakukan bertapa, tidak bisa sholat atau tidak wudhu. Dan bahkan kalau ada mami rondo cantik yang lewat pun tidak bisa melirik. Karena orang bertapa kok lirak-lirik wong wedok liwat, kan ya tidak bisa. Selanjutnya pula, andai kata Raden Syahid bertapa, artinya orang bertapa itu mencari wahyu. Sedangkan sebagai umat Islam, kita tidak usah bertapa lagi, karena sudah ada wahyu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang pada masa itu dipertegakkan atau disiarkan para ulama zaman dahulu, yaitu para wali, Sunan Bonang, Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau Raden Syahid ya, di sini bertapa seperti pada cerita film dan toprak, mungkin ya kurang sependapat atau kurang pas ya. Karena Raden Syahid sebenarnya sebelum bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang juga sudah sebagai muslim.
atau dinyatakan muslim. Sepotong cerita dan sekilas, pernahkah Anda mendengar Raden Gundul yang makamnya sekarang ada di Makam Citrosoman, Tuban? Sepotong cerita tersebut atau sekilas bahwa Raden Gundul merupakan guru ngaji Raden Syahid semasa masih bocah atau katakanlah semacam masih bocil. Lalu bagaimanakah menurut pendapat Anda? Silahkan ayo berkomentar. Tentang narasi cerita kronologi pada saat itu memang ya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bahwa Raden Syahid dan beberapa para wali lainnya itu adalah penegak Islam atau tokoh Islam pada masa itu. Selanjutnya mengenai adanya semacam pantangan untuk menanam kacang panjang di pedesaan ini, dan kenapakah bila mana ada pohon kelapa, pohon tersebut tidak mau berbuah. Adapun konon ceritanya seperti ini, namun sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dan tinggalkan komentar sebagai wujud penilaian dan pendapat Anda. Masih satu desa atau satu kampung dengan tempat persujudan Raden Syahid, ada sebuah makam, yaitu makam adik kandung Raden Syahid bernama Roro Rosowulan. Dulu Dewi Rosowulan mencari kakak kandungnya yaitu Raden Syahid hingga letih dan kelelahan. Pada suatu saat Dewi Rosowulan kebulet atau kebelancang pohon kacang panjang hingga akhirnya Dewi Rosowulan pun almarhum atau kapundhut. Dari cerita itulah masyarakat setempat akhirnya dari hati nurani mereka tidak akan menanam tanaman kacang panjang hingga kini. Selanjutnya, kenapa pulakah di tempat ini apabila ada pohon kelapa, pohon tersebut tidak mau berbuah, bahkan lama kian lama pohon tersebut mati dengan sendirinya. Adapun ceritanya seperti ini. Dulu di tempat ini ada seorang wali sedang kehausan. Lalu wali tersebut meminta air minum pada orang di kampung. Karena meminta air minum tidak ada, akhirnya wali tersebut meminta sebutir pohon kelapa untuk diminum. Lalu pemilik pohon kelapa tersebut kurang lebih berkata atau menjawab seperti ini, "Maaf ya Pak, apabila buah kelapa ini dipetik pada saat masih degan atau muda, maka selamanya pohon ini tidak akan berbuah, bahkan nantinya bisa akan mati sendirinya." Lalu wali tersebut kurang lebih menjawab seperti ini, "Masya Allah, semoga apa yang Anda katakan benar." Sejak itulah di kampung atau di desa ini hingga kini tidak ada sebatang pohon kelapa pun yang berbuah, kecuali hanyalah pohon kelapa hias seperti pohon kelapa puyuh dan pohon kelapa gading. Nggih, lan jenengan kok piyambakan teng mriki? Mbah nyun sewu nderek tanglet. Babakan ceritane riyen Sunan Kalijaga teng mriki riyen jenengan mboten nate mireng? Nggih. Umur kula niku kelahiran mriki nggih Semerep. Semerep nggih Pak nggih. Oh berarti kalau rumiyin Mbah Sunan Kali niku kepanggih kalih Sunan Bonang niku teng dusun mriki nggih Mbah nggih. Nek Sunan Kalijaga niku ngriki. Nek anu ngrika Sunan Bonang. Lah nggih, kan kalau rumiyin niku Raden Syahid niku kan saderenge panggih Sunan Kalijaga, Sunan ngeten nggih. Raden Syahid niku saderengipun kepanggih kalih Sunan Bonang niku ceritane kan dadi berandal kan ngoten nggih. Nggih to. Lah terus bareng pun kepanggih kalih Sunan Bonang niku piyambake lek berandal niku prei. Prei terus pengen melok merguru teng Sunan Bonang kan ngoten to teng toprak-toprak nika. Nggih to? Nggih. Nggih. Berarti kan asale kepanggih riyen kan teng desa mriki to, Pak. Nggih to. Lah niki kula
Badhe tanglet jenengan lah kok jenengan tanglet kula mau kula ki malah mboten ngertos. Carane mboten niku mboten tetep. Lah nggih. Kula niku lare mesti kula lare alit. Dereng Tapi semprep. zaman jenengan tasih alit niku zaman jenengan tasih alit lho Mbah nggih. Nate mireng to lek riyen Sunan Kalijaga niku kok teng mriki kan riyen nggih to. Nggih lah nggih. Kelahiran ngriki. Jenengan kelahiran mriki to nggih? Nggih. Lah jenengan umure pun pinten Mbah? 100 luwih, Pak. 100 luwih jenengan nggih. Ternyata hampir semua warga desa Menilo ini benar-benar ada rasa kedekatan dengan Raden Said atau Sunan Kalijogo. Kita mampir sejenak dulu ngopi di warung kopi. Pak, kopi Bu. Tapi lah etan niku nggen Sunan Kalijaga niku anu nggih riyen kene kepanggih Sunan Kalijaga kalih apa sinten niku? Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nggih. Nggih. Oleh desa Manila. Usuli wong Lamongan. Ya panggone nek pas anu Sunan Kalijaga panggih Sunan Bonang niku teng pundi? Oleh dhewe Mas desa Manila. Menilo niku. Lantari niku madosi Sunan Kali. Sabutan panggih-panggih dek anu kepanggih bane kebulet kacang lanjaran digo kalengan nganti dadi patene ngono to mbok piye pokoke mau dipetek nanti njaluk meken mau umit tuban tapi kapal. Oh, nggih. Dadi ngriki ngetan iki mboten kenging diciri kacang lanjaran. Kalengan lho. Pemali ngoten sirian wae. Nggih ngoten niku nek dicir nggih dadi diciri, kacange nggih dadi tapi nggih enten mawon. Ya ayo. Pergi nggih riyen Dewi Wulansari niku sedone ke bulet kacang lanjaran. Wit kacang lanjaran. Untuk mengumpulkan kisah dan cerita dari sebuah sejarah, sebaiknya jangan mencari informasi dari seorang narasumber yang diblangkoni, narasumber yang ditakoni, atau narasumber yang disangoni. Jadi ada baiknya kita mengumpulkan kisah-kisah dan cerita dari sesepuh dari kalangan masyarakat. Walaupun kisah dan cerita yang kita dapatkan tidak real sepenuhnya, namun mendekati benar. Yang lebih lucu, di tempat persujudan Raden Said atau Sunan Kalijogo yang ada di desa Menilo ini pernah didatangi para penerawang-penerawang yang mengatakan di tempat ini ada macannya. Namun warga sekitar seumur-umur tidak pernah melihat adanya penampakan macan di tempat ini. Bahkan warga setempat pun pernah melihat para penerawang-penerawang hebat itu di sini melakukan sebuah adegan yang serupa dadi kesurupan seperti yang ada pada seni jaranan HE. Sebenarnya warga pun tertawa kecil dan merasakan sesuatu yang lucu sekali. Lek ndelok jaranan ora sah adoh-adoh. Rupanya pada saat tertentu ada juga rombongan-rombongan yang datang ke tempat ini melakukan semacam adegan dadi kesurupan yang katanya mediasi. Anu to, Kak. Kados wong nek ngarani kene harimau. Lah nggih. Oh, kan teng dinasarasikan jareke enten macane ngoten to, Mbak nggih. Nggih, nggih. Niku marah. Mbah, dene Mbah niku makan. Kula kalih makan. Lah nggih padahal yen ki macane ya ora enek, harimaune ora enek, Mbak. Lah kok nggih, Pak. Lah kok niku kok saged medal. Lah nggih kan Kabare, ketinggal nggih ngoten niku. nggih ketika kan macane ora enek. Aja mah.
Mbak, tapi kalau datang ngerti Mbak nggih. Niki riyen kan berarti sing mengadakan iki riyen sedaya dukungannya saking keluargane Sunan Kalijaga sing wonten Demak nggih Mbak nggih. Iki ceritane kan ngoten nggih. Menawi nggih kula nembe teng mriki soalnya. Oh, jenengan nembe. Nggih waune teng mriki cuma ngertos-ngertos pun nenten musala niki pun di tapi riyen tasih elek ngoten. Oh. Nggih tasih sing ngeteko nggih kalih sesepuh mriki tapi duka sponsore teng pundi maksudnya. Nggih, dukungane kan ngoten iki. Nggih. Oh, dados teng mriki niki sakderenge enten semacam nyeritakne ning kene eneng ulone, eneng macane. Kabarin buat Nggih. Terus enten wong kesurupan, nggih. Kesurupan kalau wong Kesurupan. Lek kula mboten ngangge kesurupan, ngeplok apa enenge. Katane ya ora ning macane, ora ning ulone, cara ning ulone ya ula cilik-cilik, ula cabe, ula banyu nggih. ulone nggih sampe Lek macan reneng tapi lek kucing akeh. nek nyata mripate kula nggih mboten nate ngertos, Pak. Yang mboten ngertos Mbak nggih. Enenge kucing to. Nggih. nek berarti itu gitu terus saya gitu sering Tinggal ketinggalan nek sing anu mripate dobel-dobel. Oh, sing berarti sing mripate dobel-dobel. Nggih. sering ketinggalan tapi saya ya Kula namung kalih tok niki. Nggih. Monggo Bu. Nggih, monggo.